Malam RF Listeners, kali ini kita telah merekap film yang cukup menarik. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah panti asuhan yang bernama Greenfield House. Di sana anak-anak diasuh oleh seseorang bernama Mama Isabella. Di panti itu terdapat peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak, yaitu mereka dilarang untuk keluar dari pagar pembatas dan mendekati gerbang utama. Terdapat 3 anak tertua sekaligus terpintar di panti. Mereka adalah Emma, Ray dan Norman. Suatu hari seorang anak bernama Connie diadopsi dari panti tersebut. Kemudian ia diantar menuju gerbang utama. Setelah kepergiannya Emma dan Norman tidak sengaja menemukan boneka Connie yang tertinggal. Keduanya pun memutuskan untuk mengantarkan boneka itu ke gerbang utama. Di sana mereka terkejut melihat Connie yang sudah tewas ditusuk oleh setangkai mawar. Kemudian terdengar suara yang mendekat tempat itu. Emma dan Norman pun segera bersembunyi. Mereka melihat 2 iblis yang sedang berbincang dengan Mama, di mana nantinya anak-anak di panti akan dipersembahkan kepada iblis tersebut. Keesokan harinya Emma dan Norman berusaha bersikap seperti biasanya. Saat jam bermain mereka pergi melewati batas untuk menemukan jalan keluar dari tempat itu. Setelah berlari cukup jauh mereka dihadapkan dengan sebuah dinding raksasa. Mereka pun kembali sembari memikirkan cara untuk kabur bersama. Tak diduga ternyata Mama selama ini menanamkan sebuah chip di telinga semua anak agar bisa memantau pergerakan mereka. Keesokan harinya Emma dan Norman kembali pergi keluar pembatas. Di sana mereka bertemu dengan Ray yang ternyata mengikuti mereka. Emma dan Norman kemudian menceritakan kepada Ray tentang Greenfield House yang sesungguhnya. Mendengar hal itu Ray lantas menyarankan kepada mereka untuk kabur bertiga dan meninggalkan anak-anak yang lain. Namun Emma menolak saran itu dan tetap ingin menyelamatkan semuanya. Sejak hari itu Emma, Norman dan Ray mulai bekerja sama untuk bisa membebaskan diri. Keesokan harinya Mama datang dan memperkenalkan pengasuh baru bernama Sister Crown. Hari itu Emma dan lainnya mulai melatih anak-anak yang lainnya agar mereka semua bisa kabur dari tempat itu. Kemudian Sister Crown mendekati mereka dan mengajak mereka untuk bermain kejar-kejaran. Namun semua anak tertangkap kecuali Norman dan Ray. Di balik itu semua ternyata Sister Crown memiliki ambisi untuk menjadi mama di panti tersebut dan menggantikan Isabella. Oleh sebab itu ia berusaha keras untuk mencari bukti dari pelarian yang akan dilakukan oleh anak-anak panti agar bisa dilaporkan ke pusat. Dengan begitu Isabella akan mendapat hukuman. Setelah hari itu timbul kecurigaan di kepala Norman. Ia merasa bahwa di antara mereka dan anak-anak yang lain terdapat mata-mata. Malam harinya mereka mengundang Don dan Gilda untuk datang ke perpustakaan. Di sana mereka memberitahu kebenaran tentang Greenfield House sekaligus mencari mata-mata di antara mereka. Norman memberitahu lokasi sebuah tali yang rencananya akan mereka gunakan untuk kabur kepada Don dan Hilda, namun Norman sengaja memberikan lokasi yang berbeda untuk Don dan Gilda. Keesokan harinya rencana Norman berhasil. Ia pun mengumpulkan Emma dan Ray untuk mengungkapkan mata-mata tersebut. Yang ternyata mata-mata itu adalah Ray. Ray akhirnya mengakui hal tersebut. Namun ia melakukan hal itu karena upaya pelarian mereka. Sejak masih kecil Ray menawarkan diri untuk menjadi bawahan Mama gara bisa mendapatkan beberapa barang yang ia inginkan dari luar dinding serta bernegosiasi. Berkat hal itu Ray akhirnya berhasil menciptakan alat untuk menghancurkan alat pelacak yang menempel di telinga mereka. Saat mereka berlima sedang berdiskusi Sister Crown datang dan menawarkan kerjasama kepada mereka. Namun anak-anak itu menyadari niat terselubung dari Sister Crown. Pada malam hari Emma dan yang lainnya pun pergi ke kamar Sister Crown untuk menggali informasi darinya. Dari pertemuan itu Sister Crown mengetahui rahasia di mana kelima anak itu ternyata memiliki alat untuk menghancurkan alat pelacak yang terpasang di telinga mereka. Mereka pun memanfaatkan Ray untuk melaporkan hal itu kepada Mama. Keesokan harinya Sister Crown terlihat mencari-cari alat tersebut di seluruh tempat sampai akhirnya Sister Crown menemukan alat tersebut di sebuah boneka milik salah satu anak. Saat hampir mendapatkan alat itu Mama tiba-tiba datang dan memberikan surat pemindahan untuk Sister Crown. Kemudian Sister Crown pun pergi ke gerbang utama. Ia bertemu dengan Grand Mac. Kemudian saat itu juga ia dieksekusi oleh iblis. Keesokan harinya Emma dan Norman memutuskan untuk pergi memanjat dinding untuk melihat-lihat. Sementara itu Don, Gilda dan Ray bertugas untuk mengalihkan perhatian Mama, namun Mama ternyata sudah lebih tahu tentang rencana itu sehingga ia menyekap Ray di dalam kamar, dan berlari mengejar Norman dan Emma. Emma pun segera menyuruh Norman untuk kabur meninggalkannya sementara ia akan menahan Mama. Tanpa diduga Mama dengan tega mematahkan kaki Emma.
Hal itu membuat Norman dan Emma akhirnya gagal untuk pergi memanjat dinding. Mereka diberitahu bahwa yang selanjutnya dieksekusi ialah Norman. Emma dan lainnya pun sangat terpukul mendengar hal itu. Akhirnya pada hari eksekusi mereka meminta Norman untuk kabur sendirian dan menunggu mereka di atas dinding. Hari itu Norman pergi dengan membawa beberapa perlengkapan. Terlihat Norman berhasil sampai di atas dinding. Namun tak diduga Norman datang kembali begitu Mama mencarinya. Sebelum dibawa ke gerbang utama, Norman menggambarkan sketsa dinding yang telah ia telusuri agar teman-temannya bisa kabur dari tempat ini. Setelah kepergian Norman, Emma dan Ray terlihat sangat murung hingga menyerah akan mimpi mereka untuk kabur. Kini tibalah giliran Ray untuk dieksekusi. Emma pun pergi menemui Ray di sebuah ruangan. Tak diduga selama 2 bulan mereka telah memikirkan cara yang lebih matang untuk rencana pelarian mereka. Pada malam hari itu Ray dan Emma bekerja sama untuk menipu Mama, di mana ia sengaja membuat kebakaran dan Ray yang menjadi korbannya. Saat Emma sedang sibuk memadamkan api, Emma dan anak-anak lainnya kabur bersama. Mama menyadari bahwa ia ditipu dan segera mengejar mereka. Dengan kerjasama dan latihan mereka selama ini, anak-anak itu pun satu persatu mulai melewati tebing tersebut sampai saat giliran Emma untuk menyeberang. Di sana Mama datang dan mempengaruhi Emma, namun Emma tetap melanjutkan untuk menyeberang. Di sana Mama bisa aja memotong tali tersebut, namun karena rasa sayangnya Mama tidak melakukan hal tersebut. Bahkan di sana Mama terlihat bahagia. Karena kejadian itu Mama akhirnya dieksekusi oleh iblis, dan film pun berakhir.